Selanjutnya, kita bisa mengisi suatu tabel dengan mengklik 2 kali pada tabel yang kita ingin ubah atau klik kanan dan pilih Open. Jika autofilled, maka kita tidak perlu mengisikan apapun karena akan diisi otomatis oleh sistem. Selanjutnya, kita beri isian NIDN, nama, dan alamat. Jika sudah, kita enter saja, maka secara otomatis sistem akan membuat record baru. Kita isikan sampai kita memiliki 5 records. Jika sudah, klik icon save dan tutup jendela perubahan tabel. Selanjutnya, kita berikan isian untuk tabel mahasiswa. Di sini, kita isi NIM dan nama terlebih dahulu. Atribut alamat bisa kita kosongi karena entry required-nya kita isikan no, sehingga sistem menerima nilai null. Selanjutnya, pada tanggal lahir, kita masukkan saja seperti ini dulu. Kemudian, ketika di-enter, maka formatnya akan mengikuti format datanya. Pada record kedua, kita coba mengosongi atribut NIM yang tadinya kita set entry required-nya menjadi yes. Hasilnya akan muncul error di sini karena atribut NIM tidak menerima nilai null. Jadi harus kita isi terlebih dahulu. Selanjutnya, kita tambah isian sampai tabel mahasiswa ini juga memiliki 5 records. Kita juga bisa merubah nilai suatu atribut di sini secara langsung. Selanjutnya, kita isikan juga nilai untuk masing-masing atribut pada tabel mata kuliah. Kita bisa melihat isi dari tabel kita dengan mengklik 1 kali pada tabel, kemudian di sebelah kanan di sini kita pilih Document. Maka isian dari tabel dapat kita lihat di sini. Jika sudah, kita buat tabel nilai yang merupakan tabel transaksi. Pertama-tama kita buat primary key-nya terlebih dahulu. Kemudian kita buat foreign key ID MHS, ID dosen, dan ID MK. Di sini tipe datanya harus sama dengan tipe data yang ada di tabel master agar nantinya bisa kita relasikan. Karena ketiga atribut ini memiliki tipe data integer di tabel masternya, maka di tabel transaksi pun kita buat integer juga. Kemudian kita buat nilai UTS, UAS, dan tugas. Selanjutnya kita edit properti masing-masing atribut. Untuk ID kita bisa buat auto value. Kemudian untuk nilai UTS, UAS, dan tugas karena nantinya digunakan untuk mengisi nilai dan dilakukan perhitungan, maka kita buat bertipe data desimal. Jika sudah, jangan lupa mengklik button Save dan beri nama tabel nilai yang telah kita buat. Selanjutnya, kita isikan nilai untuk tabel nilai. Untuk sementara, kita cocokkan ID MHS, ID dosen, dan ID MK dengan ID yang terbuat di tabel masternya. Di tutorial-tutorial selanjutnya, kita bisa mengisikannya secara otomatis. Tetapi untuk tutorial kali ini, kita hanya berfokus pada pembuatan tabel, menambah, dan mengganti nilai dari suatu tabel.
Untuk menghapus suatu record, kita bisa buka tabel, klik kanan di sebelah kiri record yang kita ingin hapus, kemudian pilih Delete Row. Tentunya cukup mudah dan tidak ribet kan dalam membuat tabel-tabel sebagai dasar untuk kita mempelajari database. Dan jangan lupa untuk like video ini jika dirasa bermanfaat dan subscribe di YouTube channel Berlian Rahmi Lidiawati, karena nanti di tutorial berikutnya saya akan memberikan cara atau tutorial mengenai bagaimana merelasikan tabel-tabel yang telah kita buat tadi. Untuk latihan, jangan lupa teman-teman untuk mencoba membuat tabel-tabel yang ada tabel masternya dan juga tabel transaksi menggunakan database yang disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.